Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Fadailul Quran karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan membaca bab baru bab wa'id man qala fil Qur'an bi ra'yihi wa bima la ya'lam. Bab tentang wa'id. Wa'id dimanai ancaman, peringatan. Hati-hati juga, ada wa'id, ada wa'ad. Apa bedanya? Wa'id ancaman, wa'ad janji. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang di sana terkandung padanya ancaman dan juga janji. Ayat-ayat yang berkait dengan masalah janji itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Adapun ancaman, maka biarkan dia sebagai ancaman, apakah itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Jangan kemudian kita coba tafsirkan dalam bentuk yang lain, sehingga berkaitan dengan masalah ayat-ayat ancaman atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, amiruha bila kaib. Demikian kata para ulama, termasuk Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Ya, lewati saja tanpa seperti apanya, bagaimananya. Itulah berkaitan masalah ayat-ayat ancaman atau ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sifat Allah. Atau dalam hadis, bainal kufur war rajul tarkus shalah. Yang membedakan antara muslim dan kafir itu meninggalkan salat. Maksudnya kufur bagaimana? Sebagai ancaman bahwa kalian meninggalkan salat kufur. Maksudnya udah jangan dimaksudkan, nanti orang kemudian baru ketika dalam bentuk kajian secara khusus ilmiah, tafsil begini. Istilah para ulama dalam hal seperti ini. Tapi semuanya sepakat yang meninggalkan sholat kufur dari hadis ini. Nanti baru ketika ada kajian-kajian secara khusus, ini maksudnya meninggalkan itu sengaja atau tidak sengaja. Ada keyakinan bahwa ini memang harus tinggalkan atau tidak, ini kan tafsil. Ya. Tapi untuk peringatan kepada umat, untuk anak-anak kita, untuk kaum muslimin, agar mereka jangan menggampang-gampangkan sholat, walaupun dengan alasan, aduh saya belum dapat hidayah, diajak sholat, Pak mari sholat, aduh belum dapat hidayah, ngomongnya belum dapat hidayah, kan begitu ya, rata-rata umumnya alasannya, intinya dia yakin. Nah kemudian, oh ya sudahlah kalau merasa belum dapat hidayah sih, itu termasuk dosa besar. Jangan, biarkan saja. Bacakan ayat ini. Bainar rajul wal kufru tarkus shalah.
Begitu. Yang membedakan muslim dan kafir itulah meninggalkan agar timbul rasa takut. Ancaman itu tujuannya untuk apa sih? Menimbulkan rasa takut. Begitu. Nah, anyway, ini ancaman. Ancaman buat siapa? Man qala fil Qur'an, barang siapa yang mengatakan dalam Al-Qur'an biraihi, dengan akalnya, dengan logikanya, dan dengan apa yang dia tidak ketahui. Nanti akan dibawakan hadis-hadis. Namun sebelum kita membacakan hadis ini, ya, kita tentunya perlu untuk memahami bahwa hari-hari sekarang ini adalah hari-hari yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 awal bulan Zulhijjah, yang kata Rasulullah SAW sebagaimana hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, para imam yang lain, bahwa ma min ayyamin ahabbu ilallah, ya, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari orang-orang yang beramal dengan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, ya, kecuali hari. Ya, ini di hari-hari sekarang ini Allah lebih mencintai amal seseorang. Sehingga Masya Allah, di antara antum bersungguh-sungguh untuk berpuasa, silahkan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Mau melaksanakan dengan banyak berpuasa, Masya Allah, ya, karena itu adalah kita beramal di hari-hari yang demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya banyak qiraatul Quran. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau dalam riwayat yang Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Dengan cara apa? Ya, kita mengucapkan tidak dengan kor dipimpin satu orang, Allahu akbar, kemudian orang-orang itu tidak ada. Yang cara-cara seperti yang ada adalah kita mengucapkan biraf'il saut, dengan suara yang meninggi. Boleh dengan suara yang tinggi, atau paling tidak terdengar, ya, oleh orang di sekitar kita, oleh anak kita, oleh istri kita. Nah, atau paling tidak terdengar oleh kita sendiri. Ada lafaz-lafaz yang kita ucapkan, takbir atau tahmid, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu hari-hari seperti itu. Sehingga kalau misalkan antum lagi bawa mobil atau lagi ngendarai, ya sambil jangan diam lisannya, takbir, ya, atau mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ucapan-ucapan yang lain yang memiliki kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Hakada ya sukan, bersungguh-sungguh kita, karena ini adalah amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang bersedekah, ya, melakukan, ini kesempatan, karena hari-hari ini ketika seseorang beramal, Allah begitu mencintai. Kata para sahabat bertanya, dan para sahabat adalah orang yang memiliki ilmu, dalam artian paham tentang amal apa yang begitu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasul, tidak juga jihad. Lihat, jihad menunjukkan ini adalah amalan yang mulia. Darwatus sanamin, atap tidak dipungkiri, dan kita tidak boleh kemudian di zaman sekarang ini orang takut dengan istilah jihad, lantas kita tidak mengatakan bahwa tidak ada itu jihad. Tetap ada sampai hari kiamat ada, akan tetapi jihad yang syar'i. Seperti apa? Jihad yang di sana dipimpin oleh pemerintah, oleh penguasa. Bukan jihad melawan penguasa sebagaimana orang-orang sekarang ingin coba menampilkan diri. Kita jihad siapa? Ini pemerintah. Loh, kalian memerangi pemerintah, justru jihad itu harus bersama pemerintah. Barran kana au fajiran.
Demikian kaidahnya para ulama. Apakah pemerintah itu, penguasa itu adalah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek? Ketika mereka menyerukan jihad, itulah jihad yang syar'i. Adapun kalau ternyata pemerintah tidak menyerukan jihad, maka sampai kapanpun ya, tidak ada itu syariat jihad. Kecuali memang negeri yang memang sudah tidak diurus lagi oleh penguasanya, sehingga terjadi hal-hal yang sifatnya tidak jelas, atau jihad dalam bentuk lain, menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, menyebarkan ilmu. Ketika manusia dalam keadaan tidak paham mana tauhid, mana syirik, kemudian antum tampil di tengah-tengah mereka untuk menjelaskan ini tauhid dan ini adalah syirik, sehingga manusia bisa mengetahui, oh ini tuh ternyata tauhidullah, sedangkan dia bentuk kesyirikan, sehingga mereka punya ilmu, maka sesungguhnya antum sedang berjihad. Ketika orang sudah lupa dengan sunnah sudah dikubur oleh sebagian manusia yang tidak mengerti tentang ilmu tentang sunnah, sehingga sunnah tidak diketahui, maka muncul orang-orang yang menghidupkan sunnah nabinya di tengah-tengah manusia, sehingga mereka mengatakan, apa ini? Ajaran apa ini? Maka kita katakan, membawakan keterangan-keterangan dan dalil. Inilah sunnah yang dihidupkan oleh Nabi, yang Nabi berjalan di atasnya. Maka kemudian manusia mengikutinya. Oh seperti itu. Maka itulah antum sedang berjihad. Sehingga jangan berkecil hati. Jihad itu bukan mengangkat senjata perang, kemudian apalagi perangnya nggak jelas, melawan kaum muslimin, ya, melawan pemerintah. Itu namanya bukan jihad. Nah, yang ada. Sehingga demikianlah bersungguh-sungguh kita menjalankan agama ini, karena antum sedang di atas jihad fisabilillah jika diniatkan seperti itu. Nah, maka para sahabat menanyakan parameter yang tertinggi, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, wala jihad, tidak juga seseorang yang berjihad bisa mengalahkan amalan di hari-hari 10 terakhir ini. Illa man kharaja walam yarji', kecuali orang yang keluar perang bersama penguasanya, dia membawa apa yang dia miliki berupa hartanya untuk membeli perbekalan, untuk membeli logistik dan lain sebagainya, senjata dan lain sebagainya. Walam yarji', dan dia tidak kembali, berarti orang tersebut telah meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia tinggalkan dan tidak ada yang kembali. Hakika menunjukkan amal ini. Maka bersemangat ya, bersemangat. Yang tadinya sholat subuhnya pas-pasan, maksudnya pas-pasan itu ya dapat rakaat terakhir. Tingkatkan awal, di shaf terdepan, lebih-lebih lagi dapat rakaataini qoblal fajr. Itu lebih baik, menunjukkan antum ada kesungguhan. Yang tadinya dibangunkan oleh istrinya, oleh orang tuanya, sekarang bangun sendiri, mumpung ya ada kesempatan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Bersemangat ya di dalam ibadah ini. Nggak usah mikirin orang lain. Oh mereka nggak usah, perbaiki diri sendiri saja. Nah ini penting. Senantiasa saya ingatkan untuk diri saya dan antum semuanya. Karena terkadang orang yang sedang senang dengan sunnah, kemana-mana bicara tentang sunnah, tapi yang sisi ini ambiar, nggak ada semangat ibadah, semangat sunnah, ingin tampil sunnah, tapi ternyata di sisi ini yang sunnah tidak pernah dihidupkan oleh dirinya. Postingannya di grup, masya Allah, ilmu, padahal nggak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah ada majelis ilmu di sebelah. Wah, sibuk dagangannya ini, tapi kamu postingannya kayak orang yang paling aktif dalam taklim, padahal nggak pernah datang taklim.
Fulan mana? Jadi memang ingin jadi aktivis medsos. Taklimnya dari jarak jauh. Kayak remote control. Gitu. Orang yang kayak gini biasanya suka bikin banyak masalah. Enggak pernah datang taklim, di taklimnya dinyinjir. Taklim bicara. Enggak pernah datang taklim orangnya. Mana fulan? Ada, enggak semangat. Tapi kalau urusan di medsos, paling aktif. Punya sekian banyak grup. Grupnya posting, share tentang ucapan a'imah, tentang ini, fawaid dan sebagainya. Habis gitu goleran, sholat subuhnya ketinggalan, sunah-sunahnya nggak pernah dilakukan. Lah, calo ini namanya. Mediator. Miskin orang-orang yang seperti ini. Biasanya ngerusak di dalam dakwah ini. Biasanya ngerusak. Penumpang gelap di dalam dakwah orang-orang yang seperti ini ada. Lihat ma'asyiral muslimin ibadallah. Setelah itu kita mendapati di Zulhijjah ini perkara yang luar biasa. Di sini ada Idul Adha. Hari di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan syiar kaum muslimin dengan salat bersama kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW sebagaimana hadis Aisyah dan juga hadis Abu Hurairah memerintahkan kita untuk berpuasa bersama manusia berpuasa. Sumu yauma yasumunan nas. Berpuasalah kalian bersama manusia berpuasa. Wa'tiru, berbukalah kalian bersama manusia berbuka. Wa tudahhu, adah, menyembelihlah. Wa tudah, maka sembelihlah yauma yudahunan nas, bersama manusia menyembelih hewan, barang kolosal sifatnya, istimaiyah, sehingga kaum muslimin nampak bersatu. Ini penting ya, penting untuk ada di pikroh kita, di mindset kita, di pemikiran kita bahwa amalan ini dulu Rasulullah SAW melakukannya bersama. Sehingga syiar ini harus benar-benar kita tampakkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat seperti yang dalam surat Al-Hajj. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan taqwal qulub. Ya. Adanya ketakwaan di dalam hatinya. Ingin menampakkan ini syiar, sehingga tidak disyariatkan, bahkan tercela ketika kita masing-masing dengan hari yang berbeda. Karena ulama sepakat, ijma para ulama bahwasanya Id bersama penguasa. Barun kana au fajirun, apakah penguasa itulah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek? Sehingga jangan kemudian kita terpengaruh dari orang-orang yang berupaya untuk memisahkan diri bersama penguasanya dengan cara apapun. Antum secara nasional punya ormas yang besar, mungkin ormas terbesar di negeri ini barangkali. Maka ketika ego itu muncul, pokoknya kami memakai cara-cara yang kami lakukan sehingga kami berbeda dengan penguasa. Apakah itu sebaikan? La wallah, ini merupakan sebuah celaan. Senantiasa saya ingatkan, celaan, jelek amalan yang seperti ini. Jelek. Bersama penguasa bareng. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah,
Dilihat dari apa yang telah dilakukan sejak dulu, dari masa sahabat sampai pada masa sekarang ini, para ulama yang mereka dikenal berpegang dengan apa yang dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya pegang, senantiasa bersemangat untuk menyatukan. Di tercelanya perselisihan, ya, tafaruk, tercela. Sampai-sampai ketika tahu bahwa ini adalah benar, mereka mengalah untuk terjadinya persatuan dan tidak terjadinya perselisihan. Beberapa kali saya sampaikan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang sangat terkenal. Khilafus syar, khilafus syar, khilafus syar. Perselisihan itu jelek. Perselisihan itu jelek. Sampai beliau mengatakannya 3 kali. Kapan itu? Di waktu haji, tatkala beliau sholat di belakang khalifah, ya, Amirul Mukminin saat itu, Utsman ibnu Affan, yang sholat di Masy'aril Haram dengan sholat yang mutim 4 rakaat zuhur. Beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menunjukkan bahwasanya mengingkari perbuatan tersebut. Kata beliau, aku di tempat ini sholat di belakang Rasulullah 2 rakaat, di belakang Umar ibn Khattab di tempat ini 2 rakaat. Kemudian kata yang di belakang Umar, Abu Bakar 4 rakaat, di belakang Umar ibn Khattab 4 rakaat. Lantas kenapa engkau ikut di belakangnya Utsman bin Affan dengan cara yang sempurna? Apa jawab beliau? Itu tadi, perselisihan itu jelek. Walaupun yakin hak, tapi kalau ternyata ini akan merusak perselisihan, dia ngalah ya. Karena yang melakukannya adalah Amirul Mukminin, penguasa. Ngalah. Ini seharusnya kedewasaan kita dan kedewasaan orang-orang yang memang ngakunya berlabel Islam. Rujuk Islamnya itu para sahabat Rasul. Loh, kenapa harus para sahabat? Karena mereka itu sebagai parameter di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Para sahabat yang dijadikan ukuran. Sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Sekian ayat digerujuk untuk kepala-kepala mereka yang kepanasan ingin keluar dari barisan pemerintah, penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ini ayatnya sedemikian banyak menjadikan sahabat Nabi sebagai parameter, ukuran dalam apa? Ukuran di dalam menjalankan keislaman ini. Sebab kalau mereka tidak akan jadi ukuran, mau siapa? Hadis-hadis datangnya melalui mereka, melalui jalur mereka. Berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui mereka pengamalannya. Makanya Syiah Rafidhah itu paling benci kepada para sahabat, maka mereka tebas salah satu rantai riwayat untuk menuju Rasulullah SAW. Sahabat ini dihancurkan kedudukannya, ya, dibunuh karakternya, sehingga ketika mau ngambil, oh ini marjuh. Lihat, zaman sekarang pun begitu. Alasannya apa? Ya, karena dulu gak ada orang yang ngerti baca tulis. Lihat, karakter sahabat Rasul dibunuh oleh para pengobar yakni tidak melakukan ketaatan kepada penguasa dari sisi ini. Zaman Nabi dulu buta huruf semuanya. Rasulullah Nabil ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Sudah lewat penjelasan beberapa kali kita katakan menunjukkan bahwa Rasulullah memang ummi. Tapi para sahabat Nabi semuanya ummi. Lantas siapa penulis wahyu? Zaid bin Sabit, Hasan bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka lah orang-orang jempolan, jenius besar, menulis ayat.
dipercaya oleh Nabi. Suruh salah itu ke berbagai negeri saat itu. Rasul menulis risalah. Pakai apa? Siapa yang nulisnya? Para sahabat. Menunjukkan para sahabat itu sudah ngerti baca tulis dan mereka mengerti tentang ilmu hisab. Emang ilmu hisab zamannya adanya zaman sekarang. Sekarang ini membebek ilmu hisab sekarang ini. Puncaknya zaman dulu. Orang-orang Yahudi, orang-orang pintar urusan hisab. Sehingga mereka tahu kapan diturunkannya, saatnya Nabi diturunkan. Tahu, ngerti. Dari mana? Dari hitung-hitungan mereka. Para sahabat ini bentuk pelecehan kepada sahabat Rasul ini. Generasi para sahabat. Nggak nyadar mereka. Ada dalam Al-Quran tentang masalah hisab demikian. Kalau Al-Quran itu ada, maka para sahabat adalah orang yang paling ngerti kapan ayat ini turun dan bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana tata caranya mengamalkannya. Bukan orang zaman sekarang. Ini benar. Kaidahnya memang sudah dibangun oleh Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Para sahabat itu selamat sedangkan kita lebih mengerti. Itu kaidah. Wa aslam wa nahnu a'lam, kata mereka. Ini zaman orang sekarang seperti itu. Apa? Ucapan para ulama membantah kaidah batil ini. Para sahabat itu aslam wa a'lam. Para sahabat itu orang yang selamat dan orang yang paling mengerti tentang syariat agama ini. Sehingga mana yang perlu ditanyakan dan mana yang tidak perlu untuk ditanyakan. Demikian ikhwan, barakallahu fikum. Makanya kita jangan mau jadi agen perpecahan. Justru antum harus menjadi agen persatuan umat. Karena begitu mahalnya persatuan. Mahal. Ta'aliful qulub itu mahal. Bukan perkara yang remeh. Sebagaimana jawaban Al-Imam Al-Mufassir muridnya Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, ketika ada seseorang yang menyatakan bahwa persatuan itu adalah harga yang remeh, recehan ya Imam, receh, tahu receh? Buat Pak Oga itu gope ya kan, tiap perapatan jalan, receh, kecil itu, remeh, hayyin, sesuatu yang hayyin, yang lemah, yang receh. Apa jawaban beliau ketika ada orang yang menyatakan seperti itu? Maka kata beliau membacakan ayat Al-Quran, wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau sekiranya kalian belanjakan apa yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia,